Beliau mohon maaf karena tidak menghadiri acara pagi ini karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan menugaskan saya sebagai IMT yang membacakan teks. Jadi ini bukan saya yang nulis, tapi Kakak Ahmad, saya hanya membacakan teks. Kebetulan juga saya adalah pengurus tim penggerak PKK Provinsi DIY. Ya. Baik. Saya bacakan selengkapnya. Pandangan dan gerakan perempuan dalam penurunan AKI dan AKB oleh Gusti Kanjeng Ratu Mas. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Pimpinan Pokja Kesehatan Ibu dan Anak Fakultas Kedokteran UGM, Pimpinan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DIY, Pejabat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan para peserta seminar serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Akhir September 2013 lalu, kita dikejutkan dengan penyampaian hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia bahwa angka kematian ibu meningkat tajam dari 228 di tahun 2007 menjadi 359 di tahun 2012. Sungguh ironi, karena tujuan pembangunan milenium yang telah disepakati dunia termasuk Indonesia mencanangkan AKI Indonesia AKI sebesar 102/100.000 kelahiran hidup, dan waktunya semakin dekat tahun 2015, kurang dari 2 tahun lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Seminar ini telah menjadikan data kenaikan angka kematian ibu yang fantastis dan ironis itu sebagai tema diskusi. Artinya, informasi tentang kenaikan angka kematian ibu adalah masalah serius dan perlu mendapat respon dari kita semua. Mungkin di antara kita ada yang mempertanyakan keabsahan dari sistem perhitungan SDKI. Bagaimana sinkronisasi data antara pusat dan daerah? Data survei yang sering terjadi sering berbeda dengan data laporan kesehatan. Apapun penafsiran kita, yang pasti data AKI yang mengejutkan itu merupakan indikator masih sangat rendahnya kualitas pelayanan kesehatan ibu di Indonesia dan kualitas lingkungan ibu yang sangat buruk. Juga dapat dikatakan gagalnya pembangunan kependudukan dan program keluarga berencana. Bapak, Ibu, Saudara serta hadirin yang berbahagia, kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifas tidak terlepas dari minimnya pengetahuan masyarakat, termasuk ibu-ibu sendiri mengenai kesehatan dan hak reproduksi. Misalnya soal hamil dan melahirkan yang tidak siap, pemaksaan hubungan seksual dan sebagainya. Sumber-sumber informasi yang ada juga belum sepenuhnya bisa dijangkau mayoritas ibu serta stakeholder bidang penanggulangan kematian ibu. Sebuah informasi kesehatan itu penting, terutama untuk dapat mencegah perilaku reproduksi yang masuk dalam kategori 4T, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak kehamilan. Kurangnya informasi kesehatan seksual dan reproduksi juga mengakibatkan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan usia 15-49 tahun berstatus kawin. Padahal pemakaian alat kontrasepsi juga merupakan bagian dari kesehatan reproduksi yang dapat menurunkan angka kematian ibu. Diseminasi informasi kesehatan reproduksi pada remaja saat ini benar-benar dibutuhkan. Arus informasi dari internet yang menjangkau kelompok remaja berpengaruh terhadap perilaku seksual mereka. Sangat penting diimbangi dengan diseminasi informasi dalam bentuk program pendidikan seks. Pendidikan seks akan memberi remaja perlindungan atas informasi tentang seksualitas yang destruktif serta akibat-akibat negatifnya bagi kehidupan seksual dan sosial mereka. Masalah hak perempuan dan dalam reproduksi adalah amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dengan tegas menyebutkan
negara bertanggung jawab memberi layanan kesihatan, itu pasal 28H ayat 1. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, pasal 28I ayat 2, serta hak atas kepastian hukum dan keadilan, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 1 bagi setiap warga negara termasuk perempuan. Selain itu, dalam memenuhi kesepakatan dan target sasaran pembangunan milenium, Indonesia diharapkan menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 23 per 100.000 kelahiran hidup. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menurut hemat saya sudah cukup progresif, karena undang-undang ini telah mengakomodasi dan memasukkan isu-isu antara lain paradigma sehat, yaitu pendekatan promotif dan preventif, pengakuan terhadap isu kesehatan reproduksi, kemudian isu aborsi yang diperluas untuk korban pemerkosaan. Aborsi dibolehkan dan dilakukan oleh tenaga ahli dan berbasis konseling. Pembiayaan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, undang-undang ini tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan. Sebagai contoh, undang-undang masih diskriminatif dan menempatkan perempuan pada posisi otonom pada tubuhnya sendiri secara penuh. Misalnya, aborsi harus dengan persetujuan suami dan hanya bagi mereka yang telah menikah. Selain itu, undang-undang juga tidak mengakomodasi KESPO bagi perempuan dewasa lajang sebagai satu kategori otonom. Sehingga menurut saya perlu ada kajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, yang perlu mendapat perhatian juga dari para pemangku kebijakan kesehatan di DIY, bahwa anggaran bidang kesehatan nasional relatif masih jauh dari kebutuhan yang ada. Saat ini, meskipun pemerintah telah menaikkan anggaran kesehatan, tetapi presentasinya masih kecil, yaitu sekitar 2% lebih dari APBN. Sementara pendidikan sudah mencapai 20%. Perbandingan antara kesehatan dan pendidikan seyogyanya jangan terlalu jauh, karena orang tidak bisa pergi sekolah kalau sakit. Selain faktor pengetahuan dan dana, hambatan lain yang sangat berpengaruh terhadap buruknya kondisi kesehatan reproduksi perempuan Indonesia adalah faktor sosial budaya. Hingga saat ini, masih banyak perempuan Indonesia yang belum dapat mengambil keputusan atas fungsi reproduksinya dan masih terjadi diskriminasi, beban berlebih, dan kekerasan terhadap perempuan, utamanya kekerasan dalam rumah tangga. Itu semua merupakan ancaman serius bagi kesehatan perempuan yang juga akan berpengaruh pada rendahnya tingkat kesehatan anak. Pada kesempatan ini, saya menyambut gembira dengan munculnya kesadaran di kalangan stakeholder kesehatan ibu dan anak di DIY, bahwa masalah penanganan kesehatan ibu dan anak tidak bisa lagi dipecahkan oleh sektor kesehatan saja. Mudah-mudahan hal ini tidak berhenti pada kesadaran untuk kumpul-kumpul melakukan seminar saja. Yang jauh lebih penting menurut hemat saya, bagaimana antar sektor yang ada dapat melakukan koordinasi dalam penanggulangan masalah kesehatan ibu dan anak, dan juga dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK DIY telah mengajak para kader PKK DIY dari tingkat provinsi hingga desa untuk bangkit dan mengembalikan masa kejayaan Tim Penggerak PKK dalam berkiprah di masyarakat. Kita tidak bisa lagi mentolerir kemunduran yang terjadi dalam pembangunan bidang kependudukan dan KB di DIY pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Akhirnya, semoga seminar kali ini dapat berjalan dengan lancar, mampu merumuskan konsep dan strategi baru dalam penanganan kesehatan ibu dan anak, khususnya pencegahan penurunan ibu dan kematian bayi. Terima kasih. Gusti Kanjeng Ratu Mas. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.